Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat, yes, yes, yes. Ya adik-adik, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kita mulai dari malam hingga di pagi hari ini. Nah, di pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu adik-adik semua duduk dengan tenang, siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya. Terlebih siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, kakak mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Mari kita menyanyi memuji Tuhan dengan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Kasih Tuhan sungguh begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, masih dalam keadaan berdiri, mari kita memuji Tuhan, kita mengagungkan kasih Tuhan dengan pujian yang berkata, anak-anak puji nama Allah. Ya adik-adik, untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala kasih dan cinta Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah ibadah kami boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus begitu mencintai kita, anak-anaknya. Oleh karena itu, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencintai Tuhan. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Tuhan Yesus dengan pujian yang berkata, tegak dan katakan kau cinta Yesus. Cinta
Yesus sungguh begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia begitu mengasihi dan mencintai kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita menyembah Tuhan dengan pujian yang berkata, Yesus, kau sungguh baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencerminkan hidup kita, menghasilkan buah-buah kebenaran yang Tuhan kehendaki. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa ini adalah kehendak Tuhan? Dengan membaca firman Tuhan. Nah, sebentar kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelum itu, mari kita mengangkat pujian yang berkata, Ku ingin dengar cerita. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, selamat berjumpa kembali ya. Nah, hari ini kita telah sama-sama menyanyi, berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kakak harap semuanya sudah duduk dengan baik. Jangan lupa untuk sediakan Alkitabnya ya. Mari kita tenang, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, menandai segala berkat yang senantiasa kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami sehingga kami boleh mengerti maksud dari firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk dapat memahaminya. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman, kiranya boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja.
Tuhan, berfirmanlah karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Ini kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Ya, sebelum kakak bercerita, kakak ingin bertanya kepada adik-adik yang ada di rumah. Ya, kalian punya adik kecil tidak? Ya, pasti ada yang punya ya. Nah, apakah kalian sayang dengan adik-adik kalian yang di rumah? Ya, pastinya sayang ya. Ya, ketika kita melihat anak kecil, wah, mereka itu sangat lucu-lucu ya, masih imut-imut, manis-manis. Tetapi ketika mereka sakit, ketika mereka lapar, mereka akan menangis dengan kencang ya. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah firman Tuhan di mana ada seorang anak perempuan yang juga memiliki seorang adik laki-laki. Ya, kira-kira siapa ya? Ya, mari kita dengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, ada seorang anak perempuan bernama Maryam. Ya, bernama Maryam. Ya, dia tinggal di Mesir bersama dengan ibu, ayah dan adiknya laki-laki yang bernama Harun. Ya, ketika saat itu ibunya mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang gagah, yang lucu, yang manis dan yang sehat juga. Tetapi adik-adik, wah, ibunya, ayah Maryam juga merasa cemas, dia merasa sedih ya melihat adiknya. Ya, kenapa adik-adik? Karena pada saat itu ya ada sebuah perintah dari Raja Firaun, raja orang Mesir, yang mengatakan bahwa setiap anak laki-laki yang lahir yang merupakan keturunan Ibrani akan dibuang di Sungai Nil. Waduh, sangat mengejutkan ya adik-adik. Dia yang begitu lucu kok mau dibuang? Itu karena perintah raja orang Mesir, Raja Firaun. Nah, ketika saat itu Maryam menjadi cemas. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, bagaimana jikalau adik kecil ini diketahui keberadaannya? Ya, nanti para tentara datang mengambil adik kita, bagaimana?" Ya, ibunya berkata, "Tidak akan." Ya, kemudian Harun juga berkata, "Nanti kalau ada yang lapor mendengar suara bayi ini menangis terus melapor, terus datang tentara untuk mengambil adik ini, bagaimana?" Ya, ibunya berkata tidak ya, karena ibunya memiliki sebuah ide. Dia ingin menyembunyikan adiknya di rumah tersebut. Ya, kemudian ayahnya mengajak semuanya, mengajak Maryam, mengajak Harun, mengajak ibunya juga untuk berdoa bersama-sama. Ya, mereka berdoa bersama-sama, meminta pertolongan kepada Tuhan untuk menjaga adik kecil ini. Ya, setiap malam Maryam ini menutup pintu. Ya, kemudian Harun menutup jendela. Ya, ketika adik kecil ini menangis, ibu akan menggendong dia. Dia akan menyusui sampai adik ini tenang. Ya, begitupun juga Maryam. Dia akan menyanyi untuk adiknya sampai adiknya tertidur lelap. Ya, tetapi adik-adik, ya, adik kecil ini semakin besar. Ya, ketika dia menangis, suaranya semakin kencang, bisa didengar orang di luar. Waduh, Maryam dan saudara Harun dan ibunya ini semakin khawatir, ini bagaimana ini nantinya ya, kalau semisal didengar orang lain. Ya, kemudian ibunya berpikir lagi, aduh, apa yang mesti kita lakukan? Ya, kemudian muncullah ide ibunya. Ya, kemudian ibunya memiliki ide untuk menyembunyikan adiknya ini. Ya, kemudian ibunya mempersiapkan sebuah keranjang. Ya, kemudian Harun dan Maryam membantu ibunya untuk meletakkan kain di dalamnya untuk meletakkan adik ini sehingga adik ini bisa tidur dengan nyaman ya, tidak terkena air nantinya. Nah, ketika keesokan paginya saat matahari belum terbit, saat hari masih gelap, ya ibunya pergi membawa keranjang ini ke tepi Sungai Nil. Ya, dengan perlahan, dengan lari-lari kecil, Maryam juga ikut mengikuti ibunya. Sesampainya di sana, ibunya meletakkan keranjang ini di tepi sungai, di balik semak-semak, di balik rumput-rerumputan yang tinggi. Ya, setelah itu ibu Maryam ini berbisik kepada Maryam bahwa Tuhan akan menjaga adikmu di sini. Setelah itu, ibunya pun pergi. Ya, dia pergi meninggalkan adik kecil ini dengan Maryam. Tinggallah Maryam sendiri. Ya, kemudian Maryam mencari tempat persembunyian untuk melihat dan menjaga adiknya dari jauh.
Ya, dalam hatinya dia sangat cemas. Aduh, bagaimana nantinya kalau ada orang yang lihat keranjang ini, nanti dia ambil adik saya, terus dia buang kah, atau bagaimana? Dia lapor nanti ke Raja Firaun dan dibuang. Waduh. Nah, betul saja adik-adik. Setelah itu, ada sekelompok perempuan. Ya, mereka datang ke sungai itu untuk mandi. Nah, kira-kira mereka siapa ya? Ya, mereka adalah anak dari Firaun. Dia adalah anak dari Firaun. Dia datang bersama dengan dayang-dayangnya. Ya, betul sekali adik-adik. Yang dipikirkan oleh Maryam bahwa jikalau nanti ada orang yang lihat adik saya, dia akan mengambil adik saya, betul terjadi adik-adik. Ya, ternyata putri raja ini, anaknya Firaun ini, melihat keranjang tersebut. Wah, hatinya Maryam dia semakin tidak tenang. Aduh, jantungnya semakin dak-dikduk, semakin cemas. Ya, nah setelah itu putri raja ini menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambil keranjang itu baginya. Wah, setelah dibuka, wah, si Tuan Putri ini senang sekali melihat anak kecil itu. Karena dia manis, karena dia ganteng, ya karena dia imut. Ya, Tuan Putri ini senang kepada anak kecil ini. Ya, kemudian dia berkata bahwa aku akan membawanya ke istana dan menjadikannya anakku. Wah, setelah Maria mendengar hal tersebut, Maria sangat senang. Dia kemudian keluar dari tempat persembunyiannya dan mendekati putri raja tersebut, mendekati anaknya Firaun. Ya, kemudian si putri raja ini menamai anak tersebut dengan nama Musa. Ya, dengan nama Musa. Ya, dia menamai Musa karena dia telah menariknya dari air, dia telah mengambilnya dari air. Nah, setelah itu Maryam ini dengan perlahan menghampiri si Tuan Putri dan berkata, bolehkah saya mencarikan seorang ibu untuk menyusui anak ini? Ya, dengan senyuman yang manis si Tuan Putri ini berkata, baiklah. Ya, kemudian dengan senang Maryam kembali ke rumahnya untuk menjemput ibunya. Dia kemudian membawa ibunya ke Sungai Nil. Ya, sesampainya di sana, ya Tuan Putri ini memberikan anak itu. Dia memberikan bahwa rawatlah ia dan kemudian memberikan dia uang. Ya, dia berkata bahwa setelah dewasa nanti, setelah besar nanti, bawalah dia ke istana dan akan kujadikan sebagai anakku. Ya, luar biasa sekali ya adik-adik. Ya, dengan senang ibunya memeluk Musa. Dia memeluk Musa, dia berterima kasih kepada Tuhan. Sembari dia di jalan bersama Maryam, mereka terus berterima kasih, terus mengucap syukur atas penjagaan Tuhan, karena Tuhan menjaga mereka. Akhirnya adik Musa ini tidak jadi dibuang ya. Nah, adik-adik, dari cerita kita pada hari ini, ya mungkin kalau kakak bertanya, siapa yang menjaga Maryam? Siapa yang menjaga adik Musa? Ya, maaf ya, siapa yang menjaga adik Musa? Mungkin ada yang berkata, yang menjaga bayi Musa itu Maryam, karena kan Maryam yang di situ yang tunggu bayi Musa. Akhirnya si Tuan Putri ini mengangkatnya sebagai anak. Iya, betul adik-adik, tetapi Tuhan juga ikut campur. Tuhan juga menjaga mereka. Tuhan yang menggerakkan hati putri raja ini, anaknya Firaun ini, sehingga dia melihat keranjang tersebut, dia melihat Musa dan mengangkatnya sebagai anak. Nah, adik-adik, seperti dalam kehidupan kita, ya Tuhan akan selalu menjaga kita, sama seperti Tuhan menjaga Musa. Ketika adik-adik bermain bersama teman-teman, ketika adik-adik belajar, ketika adik-adik melakukan pekerjaan rumah, Tuhan selalu menjaga. Ya, ketika adik-adik sendiri di rumah, ya jangan takut ya, karena Tuhan akan menjaga adik-adik. Ya, contoh lainnya bahwa pada hari ini juga, ya kita boleh beribadah bersama, boleh bernyanyi bersama, boleh berdoa bersama-sama, boleh mendengarkan firman Tuhan karena penjagaan Tuhan. Ya, dari kemarin malam sehingga pagi ini kita boleh bertemu kembali. Itu semua karena penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, selayaknya kita sebagai anak-anak sekolah minggu, ya berterima kasih atas penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya,
dengan cara apa Kak kita berterima kasih kepada Tuhan? Ya, dengan cara membaca Alkitab, berdoa, rajin beribadah, dan dengar-dengaran sama mama papa di rumah. Ya, mama papa larang main game, jangan main game terus ya. Ya, jangan main game terus. Ya, itu adalah salah satu bentuk kita berterima kasih atas penyertaan Tuhan, atas penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita adik-adik. Ya, demikian cerita kita pada hari ini. Kiranya Roh Kudus yang membantu kita untuk memahami setiap isi firman Tuhan. Ya, amin firman Tuhan. Ya, pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Keluaran 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kemudian Keluaran 6 ayatnya yang ke-19, Keluaran 6 ayatnya yang ke-19, dan Ibrani 11 ayatnya yang ke-23. Ibrani 11 ayatnya yang ke-23. Jadi kita ada 3 pembacaan ya. Yang pertama dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Yang kedua Keluaran 6 ayatnya yang ke-19 dan Ibrani 11 ayatnya yang ke-23. Namun pada hari ini kita hanya baca dari Keluaran 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ya, adik-adik silakan buka Alkitabnya di rumah ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya lah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah seorang peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihan ia kepadanya dan berkata, "Tuntunlah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang menyusui perempuan Ibrani untuk menyusui bayi ini bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Ya, judul pembacaan kita pada hari ini, ya tema pembacaan kita, Musa diselamatkan dari air. Musa diselamatkan dari air. Ya, adik-adik, hari ini kita ada ayat hafalan. Mari sama-sama kita buka Alkitab dari Mazmur 121 ayatnya yang ke-7. Mazmur 121 ayatnya yang ke-7. Oke, buka semua Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama, kemudian kita hafalkan sama-sama. Oke? 1, 2, 3. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Kita ulang ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, ia akan menjaga nyawamu. Ya, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan,
Ia akan menjaga nyawamu. Ya, demikian firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kakak mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, "Di manakah bayi Musa?" Ya adik-adik, berkat Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah berhenti. Untuk itu, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan memberikan persembahan syukur yang adik-adik akan masukkan di dalam kotak persembahan yang telah disediakan oleh orang tua kita masing-masing di rumah. Dan untuk mengiringi persembahan kita, mari kita mengangkat pujian yang berkata, "Bawa persembahanmu." Ya, anak-anak, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita tenang, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan. Saat yang lalu kami telah bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkau akan selalu menjaga kami, melindungi kami dari setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu untuk senantiasa berterima kasih dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami datang berdoa untuk setiap anak-anak kami yang masih dalam pertumbuhan, yang masih belum sekolah. Engkau memberkati Tuhan dalam pertumbuhannya, semoga mereka boleh bertumbuh dengan baik dan suatu kelak Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah bersekolah. Kiranya Engkau memberkati Tuhan dalam masa sekolahnya, berikan mereka ketekunan dalam belajar, berikan mereka semangat Tuhan. Semoga mereka boleh bersekolah dengan baik. Berkati rencana ke depan, mereka akan mengikuti sekolah tatap muka. Engkau memberkati Tuhan setiap protokol-protokol kesehatan. Kiranya mereka boleh patuhi dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah orang tua dari sekolah minggu kami ini boleh diberi kesabaran dalam mendidik anak-anak kami. Juga biarlah orang tua anak-anak sekolah minggu kami boleh mengajarkan anak-anak kami ke jalan yang benar Tuhan, dan
boleh lebih mengenal Engkau. Tuhan, kami juga berdoa mungkin dalam seminggu ini ada anak-anak kami yang berulang tahun. Engkau memberkati Tuhan, semoga mereka diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang baik Tuhan. Juga mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh, Engkau memberkati, semoga mereka boleh sembuh Tuhan, dan kelak mereka boleh kembali beraktivitas dan boleh menjalankan kehidupan dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap rencana-rencana kami para ke depan yang akan HUT, Natal, Engkau memberkati segala persiapan kami yang sementara mencari dana, Engkau memberkati Tuhan, semoga boleh terkumpul dengan baik dan ketuk pintu hati setiap anggota jemaat-Mu Tuhan untuk berpartisipasi di dalam kegiatan kami ini Tuhan. Tuhan, sesaat yang lalu kami telah memasukkan tanda ungkapan syukur kami, persembahan kami Tuhan. Engkau memberkati sehingga boleh dipergunakan dengan baik Tuhan. Tuhan, kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya boleh terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, ini kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan dapat kita bagikan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua kita, dan kepada semua orang. Untuk itu, dalam keadaan berdiri, mari kita mengangkat pujian yang berkata, siarkan ke benua. Adik-adik, kita akan mengakhiri dan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kakak mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri, dan kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa Bapa kami secara bersama-sama, dan setelah itu akan kita lanjutkan dengan mengangkat pujian Bapa, terima kasih. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini, dan kakak berpesan agar adik-adik untuk terus rajin belajar, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan tetap semangat untuk sekolah, serta tetap semangat untuk mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu selanjutnya.
Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.